Terowongan Casablanca, sebuah lorong bawah tanah yang menghubungkan Jatinegara dan Sudirman di Jakarta Selatan, menyimpan banyak kisah misterius yang telah menjadi legenda urban di ibu kota. Terowongan ini tidak hanya menjadi jalur transportasi penting, tetapi juga menjadi saksi bisu berbagai kejadian supernatural yang konon masih menghantui para pengendara hingga saat ini. Sejarah pembangunan terowongan Casablanca tidak lepas dari kontroversi. Lokasi yang dipilih untuk proyek ini ternyata membelah area tempat pemakaman umum (TPU) Menteng Pulo. Proses pembangunan mengharuskan pemindahan sejumlah makam, termasuk yang diyakini sebagai kuburan massal. Hal ini memicu spekulasi bahwa gangguan terhadap tempat peristirahatan terakhir ini mungkin menjadi penyebab munculnya berbagai fenomena gaib di kemudian hari. Di antara berbagai cerita seram yang beredar, ada satu legenda yang paling terkenal dan sering diceritakan oleh warga Jakarta. Konon, seorang gadis muda menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda di dalam terowongan. Kejadian tragis ini diyakini telah meninggalkan jejak spiritual yang kuat, membuat arwah sang gadis tidak tenang dan terus bergentayangan di sekitar lokasi kejadian. Namun bukan hanya sosok gadis malang itu yang kabarnya menghantui terowongan Casablanca. Ada pula kisah tentang hantu seorang pria yang gantung diri menggunakan spanduk di salah satu ujung terowongan. Motif di balik tindakan nekat ini tidak pernah terungkap, namun banyak yang percaya bahwa arwahnya masih berkeliaran di sekitar tempat kejadian, menambah daftar panjang penampakan misterius di area tersebut. Yang paling ikonik dan sering menjadi bahan pembicaraan adalah sosok kuntilanak berbaju merah. Hantu wanita ini konon sering terlihat melayang-layang di sepanjang terowongan. Banyak pengendara mengaku pernah melihat atau merasakan kehadirannya, membuat kuntilanak berbaju merah ini menjadi semacam maskot tidak resmi dari teror supernatural terowongan Casablanca. Kisah-kisah mengerikan ini bukan sekadar urban legend tanpa dasar. Banyak pengalaman pribadi yang diceritakan oleh para pengguna jalan menambah kredibilitas klaim bahwa terowongan ini memang angker. Salah satunya adalah pengalaman seorang driver ojek online yang mengaku pernah melihat pemandangan mengerikan saat melintas di terowongan pada pukul 11 malam. Ia menceritakan bagaimana ia melihat sosok pria telanjang yang berjalan perlahan di dalam terowongan. Pemandangan yang jelas bukan sesuatu yang wajar ditemui di tempat umum pada jam tersebut. Pengalaman lain yang sering dibagikan adalah kejadian kecelakaan misterius. Beberapa pengendara melaporkan bahwa mereka merasa seperti melindas sesuatu saat melewati terowongan, menyebabkan motor mereka tergelincir. Namun ketika diperiksa, tidak ada tanda-tanda benturan atau objek apapun yang bisa menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Fenomena ini semakin menguatkan keyakinan bahwa ada kekuatan supernatural yang bermain di terowongan Casablanca. Bahkan, seorang penjaga warung di dekat terowongan pernah bercerita bahwa ia sering mendengar suara kecelakaan dari arah terowongan. Namun ketika ia bergegas untuk memeriksa, tidak ada tanda-tanda kecelakaan atau kendaraan yang rusak. Suara-suara misterius ini menambah daftar panjang kejadian aneh yang terjadi di sekitar terowongan. Menanggapi berbagai cerita horor ini, masyarakat setempat dan para pengguna jalan telah mengembangkan semacam ritual untuk melindungi diri. Salah satu tradisi yang paling umum adalah membunyikan klakson sebanyak 3 kali saat memasuki terowongan. Tindakan ini diyakini sebagai cara untuk mengusir roh jahat atau setidaknya memberitahu mereka bahwa pengendara tersebut tidak bermaksud mengganggu. Tingginya tingkat kecelakaan di terowongan Casablanca juga menjadi bahan perbincangan, meskipun beberapa pihak mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi jalan atau kelalaian pengendara. Banyak yang percaya ada campur tangan kekuatan supernatural. Beberapa pengendara melaporkan bahwa mereka sering merasa seperti ada yang mengganggu konsentrasi mereka saat melewati terowongan.
seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha membuat mereka celaka. Penampakan sosok-sosok halus yang mengganggu konsentrasi pengendara bukan hal yang jarang terjadi. Ada yang mengaku melihat bayangan melintas cepat di depan kendaraan mereka, sementara yang lain merasa seperti ada yang duduk di belakang motor mereka. Sensasi-sensasi aneh ini seringkali membuat pengendara panik dan kehilangan kendali yang bisa berujung pada kecelakaan. Suasana terowongan Casablanca menjadi semakin mencekam saat tengah malam tiba dan jalanan mulai sepi. Pada saat-saat seperti ini, banyak yang mengaku mendengar suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang mendengar tangisan wanita, tawa anak-anak, atau bahkan jeritan menyeramkan yang seolah-olah berasal dari dalam dinding terowongan. Suara-suara ini semakin memperkuat reputasi terowongan Casablanca sebagai salah satu lokasi paling angker di Jakarta. Tidak mengherankan jika terowongan Casablanca telah menjadi salah satu ikon urban legend Jakarta. Cerita-cerita horor yang beredar telah menjadikannya salah satu tempat yang paling sering disebut ketika membicarakan lokasi angker di ibu kota. Popularitas ini bahkan menarik perhatian industri hiburan dengan dibuatnya film horor berjudul Terowongan Casablanca pada tahun 2007. Film ini semakin mempopulerkan kisah-kisah seram seputar terowongan, membuat lebih banyak orang penasaran untuk mengunjungi atau setidaknya mendengar cerita langsung dari mereka yang pernah mengalami kejadian aneh di sana. Meskipun banyak yang skeptis terhadap cerita-cerita supernatural ini, tidak dapat dipungkiri bahwa terowongan Casablanca telah menjadi bagian penting dari folklore urban Jakarta. Bagi sebagian orang, terowongan ini hanyalah jalur transportasi biasa yang kebetulan memiliki sejarah kelam. Namun bagi yang lain, setiap perjalanan melewati terowongan ini adalah pengalaman yang menegangkan, dengan kemungkinan bertemu hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Terlepas dari kebenaran di balik cerita-cerita horor ini, terowongan Casablanca tetap menjadi saksi bisu perkembangan kota Jakarta. Dari kontroversi pembangunannya yang membelah area pemakaman hingga menjadi lokasi yang diyakini angker, terowongan ini menyimpan banyak cerita yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap. Setiap pengendara yang melewatinya mungkin memiliki pengalaman atau pandangan berbeda. Namun satu hal yang pasti, terowongan Casablanca akan terus menjadi bagian dari misteri urban yang menghiasi kehidupan malam ibu kota. Bagi mereka yang penasaran dan ingin merasakan sendiri atmosfer mencekam terowongan Casablanca, ada baiknya untuk tetap waspada dan menghormati tempat tersebut. Entah itu dengan membunyikan klakson 3 kali sebagai salam kepada penghuni gaib, atau sekadar berdoa sebelum memasuki terowongan. Setiap tindakan pencegahan mungkin bisa membuat perjalanan melalui lorong gelap ini menjadi lebih tenang. Namun, bagi yang memilih untuk tidak percaya, terowongan Casablanca tetaplah sebuah marvel arsitektur yang memudahkan perjalanan di Jakarta Selatan, terlepas dari cerita-cerita seram yang mengelilinginya. Pada akhirnya, terowongan Casablanca bukan hanya sekadar jalur transportasi. Ia adalah cermin dari kompleksitas sejarah, kepercayaan, dan budaya urban Jakarta. Setiap kendaraan yang melintasinya membawa serta harapan untuk sampai di tujuan dengan selamat, sekaligus kewaspadaan terhadap kemungkinan bertemu dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Dan mungkin justru misteri inilah yang membuat terowongan Casablanca tetap menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan dari tiap generasi ke generasi selanjutnya.